Kisah Transforming Life kita hari ini adalah menceritakan tentang seorang anak muda yang dahulunya sangat-sangat kecanduan akan drugs, dunia malam. Tapi sampai akhirnya dia menemukan kasih Tuhan dan hidupnya mengalami perubahan 180 derajat. Sebelum kita mendengar cerita tentang anak muda ini, mari sama-sama kita buka hati kita, sama-sama kita datang memuji dan menyembah Dia. Karena ketika kita membuka hati kita, akan terjadi banyak perubahan hidup yang akan terjadi. Yuk mari sama-sama kita puji dan sembah Dia. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada
Perubahan hidup dapat terjadi kepada siapa saja. Tidak ada kata yang mustahil. Hari ini kita akan kedatangan seorang anak muda. Dia akan menceritakan bagaimana dia yang dulunya kecanduan, akhirnya hidupnya berubah 180 derajat. Yuk mari sama-sama kita sambut. Tenang guys, tenang. Oke. Udah pada Halo, heboh, halo. Apa kabar? Baik dong. Oh iya, tapi bagus ya itu worshipnya ya. Iya, gimana? Kenalin dong Rick. Gue udah tahu nama lu. Yuk kenalin. Mungkin di sini di rumah banyak yang belum kenal siapa dirimu. Oke, halo, nama gua Erik dan bintang gua Scorpio, siau gua anjing. Nah udah langsung kenalin show. Dari shownya kita tahu teman-teman kalau dia ini masih sangat-sangat muda dan masih sangat-sangat belia. Nggak belia lah ya. Tapi di usia dia yang muda ini, justru anak muda ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekarang lu full timer, bener gak sih? Iya, bener full timer. Nah kita mungkin belum banyak yang tahu kisah tentang Erik, bagaimana awalnya dia bertemu dengan Tuhan dari seseorang yang kecanduan nih. Nah boleh nggak Erik ceritain awalnya. Kan tadi gue udah kasih tahu ke teman-teman, seorang yang dulu pernah kecanduan narkoba, kecanduan dunia malam. Kita mulai dari permulaan, bagaimana akhirnya lu bisa, bagaimana awalnya bisa gitu loh mencoba obat-obatan tersebut. Masuk ke dunia malam. Dimulainya dari kapan ya? Waktu SMP. SMP kelas 3 sih, SMP kelas 3. Lumayan kecil ya, masih kecil. Mau naik ke SMA. Iya. Terus kan waktu itu ketemu teman-teman. Pergaulan. Iya, pergaulan, ketemu teman-teman, terus awalnya nongkrong, terus kita ke warung. Ini gateway-nya dulu nih. Kita mulainya awalnya dari ke warung, ngerokok. Ternyata dari rokok dulu. Iya. Dari hal sederhana ya. Iya. Ya, terus? Dimulainya dari rokok, terus masih nongkrong. Terus SMA udah kenal tuh sama yang namanya clubbing-clubbingan. Iya. Kita sampai bikin ini KTP palsu. Oh serius? SMA udah umur 17? Belum, berarti SMA 1. Ya, SMA 1. Terus kan dulu kan belum iktp, masih KTP yang gitu kan. Iya. Jadi kita bikin kayak KTP palsu buat masuk ke tempat clubbing. Wah, terus abis itu setelah masuk itu baru kenal teman-teman baru. Di sana baru kenal sama yang namanya ganja, ekstasi, dan narkoba sejenisnya lah, yang lain. Kira-kira berapa lama tuh lo dengan addiction itu? Sekitar 4-5 tahun ya, dari SMP kelas 3 itu sampai selesai SMA. Gue nggak selesai SMA-nya, terus itu masih tuh sampai udah. Jadi diawali dengan pergaulan ya, maksudnya karena lingkungan, karena lu nyaman dengan pergaulan tersebut. Iya bener, tapi sebenarnya ada poin yang lainnya juga sih. Jadi kayak gue merasa zaman dulu nih, waktu gue masih kecil gitu, waktu SMP, SMA, gue tuh selalu ngerasa gini, hidup tuh kenapa bosan banget ya? Hidup membosankan? Iya. Gak ada tujuan? Iya, gak ada tujuan hidup, gak ngapa-ngapain. Terus juga gue selalu nanya gitu ke teman-teman gue, hidup tuh kenapa bosan ya, nggak asik gitu. Setiap hari cuma duduk, nongkrong, tiduran, paling sekolah pun sering bolos gitu. Jadi duduknya di rumah teman. Terus akhirnya lu menemukan, ternyata nikmat juga narkoba gitu. Iya, terus gara-gara bosan, jadinya ya jadi mencari kan, jadi mencari, dan kebetulan kita udah kenal sama narkoba. Akhirnya malah nyarinya ke sana, dan nikmat kan, nikmat, jadi ya ke sana terus, keterusan udah akhirnya mulai itu. Terus abis itu berarti kayak lagi, makanya ada yang bilang juga kan, makanya pergaulan yang buruk yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tapi di awalnya juga mungkin akan ada kekosongan di dalam hati lo. Iya betul. Juga sebenarnya mungkin karena dari background gua waktu kecil itu, gua orangnya tuh takut akan penolakan. Jadi selalu mencari penerimaan. Oke. Dan di teman-teman lu diterima banget. Iya, dan gue merasa diterima banget. Terus di narkoba juga ya asik gitu kan sama teman-teman. Akhirnya itu juga yang menjadi trigger gue sih, mencari penerimaan dan ketemunya di situ. Saat itu orang tua gimana? Orang tua jelas nggak tahu ya pertama. Very hebat. di pro.
Iya, ya, orang tua nggak tahu, diam-diam. Tapi ya kayaknya mereka nggak pernah tahu kalau gue narkoba deh. Gue kasih tahu mereka setelah gue tobat. Oh, oke, baru bilang mungkin kasih taunya Iya, lewat ini gue bagian kasihnya link. setelah gue tobat. Tapi waktu itu paling mereka cuma tahu gue ngerokok bandel gitu-gitu doang sih. Berarti dimulai dari pencarian diri, terus maksudnya dapat teman-teman yang enak, terus Iya. habis itu ada yang menerima, di situ bingung dengan tujuan hidup. Betul. Nah, akhirnya gimana sampai kan enak banget tuh, maksudnya lu udah enjoy dan lain titik di mana entah itu lu jenuh dengan narkoba kah atau apa yang akhirnya membuat lu nggak menggunakan itu lagi gitu loh. Oh, Titik turning point-nya lah istilahnya. ini seru nih. Ayo gimana? Awalnya dimulai dari, jadi ini gue cerita dulu background gue ini bukan dari keluarga yang kayak percaya Tuhan Oh, oke. atau keluarga yang emang Kristen gitu. Nah, jadi gue kenal Tuhan, tahu akan Yesus itu waktu gue SMP, bahkan sebelum gue mengkonsumsi. Sebelum lu konsumsi, oke. Iya. Tapi waktu itu karena belum ada komunitas, jadi ya cuman gitu-gitu doang. Akhirnya tertinggal gitu. Lalu setelah itu jadi gue bandel lagi dan ada kepahitan segala macam sama Tuhan. Lumayan panjang ceritanya, itu bisa jadi satu sesi. Oke. Oh, berarti sebenarnya sebelum lu konsumsi itu lu sempat mengenal kasihnya Tuhan. Benar gak? Iya, sempet. Tetapi karena kekurangan komunitas, Iya. nggak ada orang yang Nggak ada ngejangkau wadah. gua. Jadi setelah gua tobat, udah langsung dilepas aja gitu. Oh, terus habis itu akhirnya mana kenal dunia seperti itu Iya. juga nyaman. Iya. Wadah yang lain. Dan juga ada kekecewaan sama Tuhan. Why? Waktu itu gua merasa kayaknya gua udah menerima kasihnya Tuhan, tetapi gua kayak merasa gua ditolak gitu sama teman-teman gua ketika gua ikut Tuhan. Oke. Sama keluarga gua Karena mungkin keluarga lu diketawain. juga belum kenal Tuhan. Iya, belum kenal Tuhan, gua diketawain. Ya akhirnya seiring berjalannya waktu karena gua takut akan penolakan. Iya, Dan sekarang ini gua ditolak nih gara-gara Tuhan nih. Lu merasa gue udah terima Tuhan, kok malah orang-orang di sekitar gue gak demen Iya, sama gue bener. gitu. Oke, Bener. terus. Ya udah akhirnya gua malah jadinya kecewa dan gua malah pengen kayak ngelawan Tuhan gitu. Oh, oke. Jadi gua kenal Tuhan itu siapa, tapi gua jadinya pengen ngelawan dia aja gitu. Iya. Kayak melakukan sesuatu yang bertentangan sama Iya. dia. Nah, Iya. dan Ya udah habis itu baru kenal sama yang namanya narkoba gitu-gitu, lalu tobat. Nah, sistem tobatnya ini agak aneh menurut gua. gimana? Pertama-tama mungkin yang benar-benar turning point adalah kuasa doa sih. Kuasa doa dari teman gua. Wow, keren Iya. ya. Heeh. Jadi waktu itu ceritanya ini out of nowhere. Dia adalah teman gua. Emang udah teman lama, jadi deket dan dia udah tobat nih ceritanya. Dia udah tobat, terus dia tiba-tiba datang ke rumah gua. Suddenly. Iya, suddenly tiba-tiba. Terus pas dia ke rumah gua, terus dia masuk, terus dia ngobrol kan sama gua. Terus dia tiba-tiba bilang gini, Rick, Tuhan ngomong sama gua harus kesini. Iya. Di saat itu kan lu lagi kecewa sama Tuhan, lu lagi apalah. Dan juga gua kaget dong, woi Tuhan bisa ngomong sama lu gitu kan. Terus ya aneh aja, terus dia bilang, gua tergerak buat doain lu, boleh nggak gua doain lu? Iya. Gua waktu itu ya cuman ya kayak ya whatever lah, ya udah doain aja gitu. Dan gua ingat banget doanya dia adalah, Tuhan luluhkanlah hati Erik Iya. yang seperti es. Oh, oke. Jadi dia mengibaratkan hati gua tuh kayak es. Dan dia doanya kayak, Tuhan lelehkanlah hati Erik supaya bisa menerima kasih-Mu. Nah, di situ kenapa gue bilang turning point? Gue sih nggak kayak tiba-tiba set waktu dia doa langsung gitu. Enggak. Tetapi gue merasanya pelan-pelan. Iya. Secara bertahap. Iya. Setelah dia doa kayak gitu, seminggu, 2 minggu, gue pelan-pelan hati gue mulai luluh, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Terus 2 bulan, udah mulai kayak, udah biasa aja gitu sama Tuhan. Tadinya kayak benci banget sama Tuhan, Iya. sekarang jadi biasa aja. Oh, intinya nggak kecewa kesel banget dulu. lah. Ya oke. Terus Nggak kecewa banget. Cuman gue kayak ya urusan lu, urusan gue gitu. Sampai ada satu titik
koko gua juga ada tobat. Terus dia tiba-tiba ajak gua ke retret. Dia ajak gua ke retret. Dia bilang, Rick, lu ke retret ini. Awalnya gua nggak mau. Karena kan gue udah pernah ya dulu ya waktu SMP itu. Terus gue kayak merasa, aduh ngapain ya, nggak cocok gitu. Kan gue bandel banget. Terus disuruh retret ke gereja, orang-orang yang begitu. Terus merasa nggak diterima juga kali ya, karena lu merasa aduh orang-orang gereja, orang-orangnya mungkin baik-baik gitu. Semua, suci-suci semua. Terus. Ya awalnya nggak mau, tapi kayak dia udah bayarin. Dia udah bayarin retretnya, ya jadi mau nggak mau gue ikut. Karena kan orang udah dibayarin ya. Jadi gue selama di perjalanan tuh gue kayak ngambek aja gitu, bete muka gue. Kalau gue buka masker nih bisa kelihatan muka gue bete gitu. Cuman ya udah gue jadi kesana bete, naik bus bete. Terus nyampe sana bete. Terus akhirnya karena gue udah kesel banget, gue duduk di ruang ibadahnya. Waktu itu gue inget di puncak. Masih sendirian gue, masih belum ada orang. Duduk sendirian di ruang ibadah. Terus gue kayak bilang gini, aduh gue kok di sini ya ngapain gitu. Sedikit konteks. Jadi nih sebelum occasion ini, ceritanya nih gue sering banget denger orang-orang bilang Tuhan punya rencana yang indah buat hidup lu. Dan gue merasa risih sama kata-kata itu. Kenapa? Karena gue merasa gue bukan robot gitu. Gue punya kehidupan gue sendiri. Siapa Tuhan gitu ngatur-ngatur hidup gue. Dia punya rencana, ya gue juga punya rencana sendiri. Ya ini hidup gue, lu urus hidup lu gitu istilahnya gitu. Bener. Jadi waktu itu gue masih bandel banget dah. Terus fast forward ke yang puncak tadi, yang gue bilang gue duduk sendirian. Terus gue bilang, gue ngapain di sini ya? Gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba bilang gini, gue nih bukan robot lu Tuhan. Gue bilang gitu dalam hati, gue bukan robot lu Tuhan. Kalau misalnya, dan gue juga bukan boneka, gue bilang gitu. Dan kalau misalnya lu mau bener-bener gue ikut lu, you really have to try hard. Gue bilang gitu. Karena gue bener-bener gak mau. Lu mau kayak gimana pun gue gak mau ikut lu. Gue bilang gitu. Terus nah tiba-tiba setelah itu gue gak tahu kesambet apa ngelihat vision gitu di depan muka gue. Padahal gue waktu itu mata gue buka. Tapi gue lihat ya di depan muka gue, di depan panggung kayak ada seseorang berambut panjang dan pakai sorban putih gitu. Apa sih namanya? Jubah putih. Ya. Jubah putih. Ya, gue asumsi Tuhan Yesus dong karena settingnya di gereja. Terus brewokan. Iya, nggak tahu sih mukanya nggak gitu jelas. Jadi tapi yang gue lihat ya gitu sosoknya. Lalu di depannya kayak ada sebuah gerbang. Gerbangnya lumayan gede dan gue nangkepnya gerbang itu adalah pintu hati gue. Dan gue merasa kayak ini seseorang ini kayak ngelihat ke gue dulu. Dia bilang dia kayak nantangin gue gitu. Dia kayak nantangin gue. Lu pengen gue coba gitu. Akhirnya dia samperin pintu itu, terus dia tendang pintu itu. Terus dia tendang, lalu kebuka pintunya. Nah setelah pintu itu kebuka, gue kayak merasa ada cahaya masuk ke dalam mata gue, lalu ke hati gue, terus ke perut gue gitu. Panas. Kayak merasa cahaya aja, terang dan mungkin bukan panas tapi kehangatan. Oh iya. Terus. Kehangatan dan gue tiba-tiba mulai nangis waktu nangis itu. Sendiri? Iya nangis sendiri. Gak ada apa-apa tiba-tiba? Gak ada apa-apa, gue tiba-tiba nangis sendiri. Jadi otak gue nih kayak, ini kenapa gue nangis ya? Kenapa gue nangis tapi hati gue damai. Tapi kenapa gue nangis ya? Tapi hati gue damai. Akhirnya ya, terus gue dikasih tahu, oh ini jamahan Tuhan gitu. Terus gue ikutin retretnya, di situ mulai kayak ada pencurahan Roh Kudus, gue mulai manifestasi Roh Kudus juga waktu itu. Jadi ya, nah di situ turning point gue. Itu umur berapa, Rik? Aduh, umur berapa ya? Umur kayaknya. Masih sekolah itu? Enggak. Gue justru udah dikeluarin dari sekolah. Itu berarti udah dikeluarin dari sekolah. Oke. Terus?
Terus ya udah di situ ya turning point gue yang dimana gue merasa oh ternyata ini loh kasihnya Tuhan. Yang tadi gue bilang gue bukan robot dan gue nggak mau diatur sama Tuhan. Akhirnya sekarang tau gak mindset gue apa? Apa? Gue tuh pengennya Tuhan kalau bisa free will gue udahlah. Lepaskan semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di dalam hidup. Iya benar. Kayak gue merasa justru free will gue ini yang menjadi sebuah sandungan buat gue ikut Tuhan gitu. Sekarang ini gue justru malah sekarangnya pengennya justru kehendak Dia bukan kehendak gue gitu. Jadi Dia kemana ya udah gue kemana. Iya, karena mungkin ada kasih yang ada di dalam hati lu dan lu tahu Tuhan yang mengasihi lu itu tahu yang terbaik buat lu gitu kan. Betul. Kalau di Alkitab dia bilang kayak kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Iya. Jadi sebenarnya yang memulai itu ya Tuhan sendiri ya. Gue merasa tuh gue nggak melakukan apapun gitu dalam hidup ini untuk gue lepas dari narkoba atau apapun. Gue merasa gue no credits in me, tapi all the credits itu it's in God gitu. Dia yang melepaskan gue melalui kasihnya. Gue nggak perlu kayak rehab sampai kayak gimana. Kenapa? Karena gue mengenal akan kasihnya, gue tahu kasihnya it's more than enough for me. Dan itu yang memotivasi gue sih. Akhirnya sekarang gue malah jadi kecanduan to the new drugs, yaitu kasihnya Tuhan. Keren. Karena gini Rick, awalnya gitu kan yang tadi lu bilang ya, gue simpulin sedikit gitu. Maksudnya lu adalah seseorang yang mungkin gak suka yang namanya penolakan. Akhirnya lu dapat pergaulan yang benar-benar lu merasa itu menerima lu apa adanya. Lu malah akhirnya terikat dengan narkoba. Sampai akhirnya at the end lu nemuin kasih Tuhan yang dimana lu tahu Tuhan itu benar-benar menerima kita lebih apa adanya. Dan malah Dia mau kita jadi yang the best version of us. Betul. Jadi menurut gue setelah gue tobat, gue bukan tiba-tiba jadi kayak karakter gue berubah yang tadi gue gimana terus jadi anteng, jadi baik. Sifat sih tetap sama suci, ya. Gitu. Iya bener ya sama yang tadi lu bilang the better version of yourself. Gue merasa kayak gue justru di dalam Tuhan lebih bisa mengekspresikan diri gue. Karena gue nggak usah mencari penerimaan lagi dari orang. Oh, wow, good. Iya kan? Gue jadi merasa ya udah kalau gue kayak gini Tuhan menerima gue apa adanya. Ini dalam konteks kayak sifat yang kayak misalnya gue selengean gitu orangnya ya udah selengean aja, gue nggak usah jaim gitu. Kalau lu yang dulu lu akan cari mana nih yang menurut orang ini baik dan lu akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi sekarang ini akhirnya lu pun menerima diri lu karena lu diterima sama Tuhan. Iya betul. Jadi ya udah this is me. Keren. So whether you like it or not ya it's me gitu. Jadi penerimaan dari Tuhan itu justru lah yang benar-benar membawa pemulihan ya di dalam kehidupan lo. Betul. Nah terus gue suka kata-kata lo. Gini kan maksudnya abis lu akhirnya nerima kasih Tuhan, on fire nih biasa kan benar-benar on fire banget dan lain-lain. Sebelum kita lanjut lagi, bagaimana dengan lingkungan lu? Maksudnya ketika mereka melihat perubahan hidup lu, maksudnya ada yang berasa kan pasti ada ini loh dari ketika sebelum kita mengenal Tuhan, maksudnya sebelum kita kayak gini, tiba-tiba kita kenal Tuhan. Kan pasti ada suatu ini kan transformasi di dalam lingkungan dan lain-lain. Itu gimana? Boleh cerita sedikit gak? Tiba-tiba gue penasaran. Kalau gue sih lucu. Kebanyakan orang, gue nggak menyalahkan ya. Tapi kebanyakan orang setelah dia tobat, dia menjauhkan orang-orang yang merusak dia gitu kan. Tapi sebenarnya iya juga sih. Gue juga ada boundary lah. Gue juga jadi ada wall gitu. Tetapi uniknya adalah gue waktu gue tobat, gue justru malah cerita ke mereka. Teman-teman lo? Iya, gue justru setelah gue tobat besoknya gue ke warung. Gue tobat nih, gue menerima kasihnya Tuhan. Gue bilang gak gitu. takut ditolak lagi saat itu kan? Lu takut ditolak kan? Lu kan pasti orang-orang kan bilang, ih males gue temenan sama lu. Misalnya udah tobat gak seru lu. Saat itu lu gak mengalami ketakutan itu lagi sebenarnya? Enggak. Gue justru kayak, gue tobat nih gitu. Gue bilang, gue tobat nih. Gue kemarin habis retret. Terus gue kayak dijamah sama Tuhan. Terus mereka kayak, apaan lu gitu. Jadi
Dan ya paling ya mereka ketawa-ketawa, cuman kan gue juga udah nggak ini lagi kan. Terus yang uniknya adalah beberapa kayak sekarang ini justru mereka justru malah kayak ada yang nanya gue, weh Rick gimana gitu. Dia sekarang di gereja ini itu, bahkan ada yang minta doa, minta dukungan doa, ada yang kayak misalnya siapa sakit, boleh tolong doain nggak? Iya boleh gitu. Justru malah jadi yang dulu gue tabur, gue bilang gue tobat gini gitu, kelihatannya sekarang. Mungkin waktu itu mereka ketawa. Cuman makin mereka jalanin hidup, mereka kan bisa lihat kebaikan Tuhan dan lain-lain. Gue suka sih transformasi pertama yang gue merasa Tuhan ubahin adalah benar-benar Tuhan membuat lu dari seseorang yang benar-benar takut mengalami penolakan. Satu transformasi adalah Tuhan benar-benar membuat lu merasa begitu diterima oleh Dia sehingga lu nggak peduli apa kata orang lagi. Dan akhirnya lu jadi diri lu yang apa adanya. Ya maksudnya whatever apa yang orang ngomongin ke gue, asal Tuhan melihat gue gimana, gue kan nerima diri gue dan itu mengubah segala sesuatunya. Tapi nih Rick, yang gue pengen tanya ya, maksudnya kadang-kadang gini loh, kita udah, misalnya kita ketika habis ikut retret apalagi ya pasti kan orang on fire banget, langsung berubah dan lain-lain. Tapi gak menutup kemungkinan banyak dari kita yang kadang-kadang jatuh di lubang yang sama. Ya maksudnya ada gak cerita, maksudnya kan namanya hidup kan gak pasti ada turunnya gitu loh. Maksudnya ada gak kisah, maksudnya akhirnya lu jatuh lagi atau gimana? Ada, waktu gue kerja waktu itu, gue kerja intinya gue udah mulai nggak pelayanan lagi di gereja karena gue terlalu sibuk kerja. Gue kerja apalagi kan gue dulu kerjanya kayak di perfilman, and then kayak nggak pulang-pulang gitu. Oh, kita belum ceritain dari introduction. Ini dulu kerjaan Erik salah satunya ini ya, buat film ya. Nah, terus nggak pulang-pulang, akhirnya ya sibuk, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ngapa-ngapain. Di sana malah kayak lingkungannya juga nggak benar, and then juga gue merasa awalnya sih gue merasa kayak aduh gue nih udah tobat, udah ikut Tuhan, tapi kok gue malah nggak ke gereja ya, gue malah nggak pelayanan. awalnya gitu. Terus gue kayak mulai menciut gitu, kayak aduh kayak tuh Tuhan tuh kayak tinggi banget gue di sini gitu. Kayak gue nggak layak deh ikut Tuhan. Kata-kata itu kayak gue nggak layak lagi deh ikut Tuhan. Mulai dari situ gue bilang gue nggak layak. Karena gue menghindar dari Tuhan. Terus gue sibuk juga. Gue makin merasa kecil gitu. Makin merasa takut kecil gitu. Merasa nggak layak. Akhirnya gue tambah bandel. Karena gue menjauh, ya akhirnya gue di situ mulai ngerokok lagi, ini itu lagi, nggak sampai narkoba lagi sih, tapi udah hampir. Mulai lagi ke dunia malam lagi. Mulai lagi. Terus, nah setelah itu, gue itu lumayan lama ya, beberapa bulan. Terus turning point-nya adalah ketika gue lagi nyetir ke lokasi. Gue setel radio, dan anehnya pas gue setel radio, dia ngeplay lagu Reckless Love. Wow, keren lagu ya. Gue nggak tahu itu channel radio apa. Terus pas gue nyanyi Reckless Love, pas gue denger, wih lagu rohani, asik juga nih, udah lama nggak denger. Terus udah melalui lagu itu Tuhan ngejamah gue sih. Gue merasa kayak di flashback sama Tuhan, gue diingetin gimana Tuhan menyelamatkan gua, dan gua merasa kayak Roh Kudus tuh seakan-akan berbicara gitu di dalam hati gua. Dia bilang kayak lu ingat nggak dulu tuh yang ngejar lu bukan lu yang ngejar gua, tapi gua yang ngejar lu, gua yang nyamperin lu, dan gua bisa lakukan hal yang sama lagi gitu. Dia bilang di situ gua kayak kaget, iya juga ya. Pas banget waktu itu projectnya udah mau habis, 2-3 hari udah mau habis, udah mau selesai. Akhirnya gua kayak decide, wah ya udahlah, gue kayak nggak usah ambil kerjaan lagi, gue mau cari Tuhan dulu. Terus nah udah setelah project itu selesai, akhirnya gue bener-bener gencar cari Tuhan. Setiap hari gue cari persekutuan doa, cari gereja buat ibadah, dan anehnya selama 2 minggu, 2 minggu berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu selalu berbicara mengenai love. Love.
Di situ gue udah nangis-nangisan parah men. Gue kayak iya ya, kasih Tuhan ini yang selama ini gue tertinggal gitu. Terus akhirnya sampai ada satu titik waktu itu ada conference Heidi Baker datang, gue datang juga. Di situ gue merasa kayak dipanen gitu. Kayak selama 2 minggu itu gue disiramin dan udah bertumbuh besar, terus dipanen di situ. Dan di situ gue kayak merasa ini nih, ini yang harusnya gue kejar gitu dalam hidup. Gue kayak merasa ini doang gitu yang terpenting, yaitu kasihnya Tuhan terhadap kita dan terhadap orang-orang gitu. Jadi pada saat itu gue mulai decide untuk gue nggak mau kejar yang lain lagi, tetapi gue mau kejar kasihnya Tuhan aja. I want to focus on His love, focus on His grace, on His mercy, so I could live. Gitu. To the fullness. Iya, to the fullness. Transformasi yang kedua adalah, kalau transformasi yang pertama adalah lu membuat diri lu jadi kenal diri lu apa adanya, Tuhan terima lu apa adanya. Transformasi yang kedua yang menurut gue adalah Tuhan benar-benar keren adalah kadang-kadang kita suka gini Rick, kita suka merasa gue harus melakukan A, gue harus melakukan B, gue harus melakukan C, gue harus melakukan D. Maksudnya ya Tuhan biar sayang sama gue gitu loh. Tapi sebenarnya ya kayak bahkan even di our lowest point, bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan gak seneng, sebenarnya kasihnya Tuhan tuh tetap sama gitu. Jadi transformasi yang kedua adalah kayak Tuhan kayak kenalin kasihnya lagi yang baru dulu gitu loh. Betul, gue merasa kayak sebuah cermin ya, ini analogi kayak sebuah cermin yang kayak jatuh gitu, pecah. Dan gue merasa kayak Tuhan tuh yang ngambilin gitu satu-satu. Dan dia yang mengembalikan gitu, menyempurnakan kembali cermin itu yang tadinya udah pecah. Tadinya udah jadi. Makanya kayak kalau ada di satu ayat itu dia bilang deh, perumpamaan di Perjanjian Lama kalau nggak salah, gue lupa di mana. Tetapi ada di situ tentang sebuah tanah liat yang dipecahkan lalu dibentuk kembali sama pembuat tanah liat itu. Nah Tuhan kita tuh diibaratkan kayak pembuat tanah liat. Jadi ketika kita lagi merasa jauh, ketika kita lagi merasa down, ketika kita lagi mungkin mengakukan suatu kesalahan yang sama, jangan pernah merasa gak layak, benar gak? Iya. Justru kuncinya harus mendekat. Iya, betul. Dan juga gue merasa gini, poinnya gini, Tuhan ini keren. Kenapa? Karena semakin kita menghindar dari dia, dia akan semakin berlari kencang ke kita. Wow. Semakin kita ngumpet di ujung ruangan, dia akan semakin samperin kita. Seperti lu inget gak, gue pas lu ngomong ini gue jadi keinget kisahnya Adam. Ketika habis dia melakukan dosa, Tuhan yang manggil dia gitu. Adam di manakah dirimu gitu. Betul. Wow, iya, keren kan. Terus ya sama juga ada cerita yang seorang shepherd punya 100 domba. Lalu kehilangan satu, dia meninggalkan ke-99-nya untuk mencari yang satu. Sama. Itulah effortnya Tuhan ke kita gitu. Dia akan semakin kita jauh akan semakin gencar ya. Ya mungkin kayak gimana pun elu kasih Tuhan tuh 100% di elu. Kasih Tuhan 100% di dia. Kasih Tuhan 100% di seorang pembunuh, seorang pecandu narkoba. Tetapi there is a grace, there is a favor, kayak di mana Tuhan tuh kayak mengekspresikan kasihnya yang mungkin tadinya dia nggak sadar gitu, Tuhan mengasihi dia, terus tiba-tiba Tuhan mengekspresikan dan ini loh kasihnya Tuhan loh gitu. Jadi maksudnya kayak ya biar setiap dari kita buka hati kita gitu, jangan terus keras. Karena gue jadi inget doa pertama temen lu, yang makanya lu bilang kenapa that's the first turning point, karena yang dia doakan adalah Tuhan ubahkan hati Erik, luluhkan hatinya dia gitu. Jadi kita juga berharap gitu teman-teman ini di rumah yang nonton ini, maksudnya apapun yang kalian lagi alamin, sedown apapun kalian, sekekecewa apapun kalian, lembutkan hati kita. Kita berdoa biar kita hatinya lembut, karena Tuhan rindu banget untuk nyelamatin setiap dari kayak kita, ya nggak? Ganteng banget ya kata dia. Terus habis itu lanjut nih Rick. Ini satu pertanyaan klise gitu loh, maksudnya kan banyak gitu loh, kadang-kadang ya kecanduan juga bukan kecanduan narkoba doang ya, ada yang kecanduan sampai drakor, kecanduan sama mungkin pornografi, atau kecanduan sama uang dan lain-lain gitu loh. Lu sendiri ada apa ya, maksudnya tips-tips maksudnya buat lu yang pernah edik sama something sampai akhirnya lu bisa lepas gitu loh, maksudnya
kuncinya apa sih buat lu lepas gitu loh dari itu semua gitu loh? Oke. Pertama, menurut gua yang paling penting adalah komunitas. It's to keep yourself accountable. Oh, oke. Menjaga diri lu ya. Iya. Jadi kita udah kenal nih kasihnya Tuhan. Wah, oke, keren nih kasihnya Tuhan. Wah, udah kita udah nangis-nangis. Sekarang gimana kita caranya menjaga? Karena kita menerima itu gampang. Iya. Kita semua bisa menerima. Yang susah adalah menjaga. Gimana kita harus mengingatkan diri kita terus akan kasih Tuhan itu setiap hari. Ingetin terus tentang identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan, kita itu anak Tuhan. Gimana caranya? Yaitu dengan memiliki komunitas-komunitas yang sehat. Itu menurut gua paling penting sih dalam ilmu perkristenan. Perkristenan, teman-teman di rumah cari komunitas, jangan lupa untuk menjaga kasih kalian. Iya, betul. Jadi gue kayak merasa oke, udah dapet dan renungin firman Tuhan setiap hari. Sebelum renungin firman Tuhan, Rick, gue tiba-tiba diingetin komunitas kita, jangan berpikir orang-orang di komunitas kita adalah orang-orang yang sempurna. Justru sebenarnya jadi kita kayak ngaca dan saling mengingatkan satu sama lain, benar gak sih? Betul, setuju. Dan punya komunitas yang sehat lah. Yang pasti jangan toksik dan lain-lain. Oke, yang kedua renungan firman Tuhan, gimana Rick? Setiap hari lah harus renungin firman Tuhan, karena secara nggak sadar ini adalah firman Tuhan. Ini adalah Tuhan di dalam tulisan. Karena di Yohanes 1 kan dia bilang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu udah ada bersama-sama dari dulu gitu kan. Jadi penting banget. Jangan anggap bahwa firman Tuhan ini sebagai cuman tulisan-tulisan doang. Tetapi ini adalah sebuah kata-kata yang menghidupkan. Yang menghidupkan dan penting banget buat kita baca. Istilahnya analoginya gini. Lu bilang lu kenal Tuhan, tapi lu nggak tahu suara dia kayak gimana, iya kan? Kayak sebuah telepon, tiba-tiba HP lu bunyi gitu, terus kering-kering unknown, misalnya unknown number, lu angkat, suara nyokap lu misalnya nih, lu tahu itu suara nyokap lu dari mana? Karena kenal. Karena lu kenal dan lu tahu suara dia gimana, lu berinteraksi dengan dia setiap hari. Sama juga dengan Tuhan. Lu gimana bisa tahu suara Tuhan yang ada di hati lu? Lu gimana bisa tahu suara Tuhan? Lu gimana bisa aware akan suara-suara dia, baik eksternal maupun internal? Kalau lu nggak pernah baca Alkitab, karena ini adalah suara Tuhan. Basicnya dari sini gitu, suara Tuhan itu. So harus dimulai dari sini dulu. Lalu setelah lu mulai dari sini, baru lu akan tahu gitu, oh ini suara Tuhan, dan selaras nggak dengan firman Tuhan, kan lu bisa tahu gitu. Berarti gue simpulkan sedikit lagi gitu. Jadi gimana kita lepas dari setiap addiction tersebut adalah pertama open our heart, buka hati kita. Ketika kita benar-benar terima kasihnya, kita udah feel on fire, tapi kita butuh komunitas yang menjaga, yang menjaga kita, yang mengingatkan kita. Ingat, teman-teman di komunitas kita bukan orang-orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang mungkin sama kayak kita. Dan Tuhan selalu membawa asal komunitas yang sehat ya. Maksudnya dukung kita untuk benar-benar datang lagi ke kasihnya. Dan yang terakhir adalah benar-benar Bible, perkataan firman Tuhan yang akan terus maksudnya buat kita, ingetin kita terus. Kadang-kadang ketika kita baca, pas kita lagi ngalami situasi apa, firman itu bisa kayak berbicara di otak kita gitu. Mungkin satu tips saja buat teman-teman yang males baca Alkitab. Gua nggak pernah maksain orang buat baca Alkitab, tetapi gua bisa kasih tips gini. Kalau lu emang tipenya orang yang nggak suka baca, atau lu tipe orang yang males gitu baca Alkitab, you can be creative about it. Kayak lu nggak perlu harus baca lima ayat, 5 ayat satu hari gitu. But ketika lu udah mulai bosen gitu, lu boleh juga kayak baca cuma 2 pasal gitu misalnya. Oh ini cari tahu nih ini apa ya, gini. Atau gimana lah, terserah lu, tapi lu kreatif gitu. Kalau gue kayak gitu, gue kalau udah mulai bosan, akhirnya gue cuma baca 2 pasal dan gue bener-bener gali, renungin. Gali, dan gue kayak
ternyata setelah kalau bisa lu kayak gitu, lu baru sadar gitu, wih firman Tuhan tuh ternyata benar-benar hidup. Karena masing-masing kayak kata-katanya tuh ada maknanya gitu. He is, misalnya akulah jalan, jalan itu apa gitu kan, kita bisa cari gitu, bisa gali. Dan seru kan. Iya, kreatif lah ya. Maksudnya jangan menjadikan itu sesuatu yang membebani gitu. Gue jadi inget sih satu ini bagus banget kemarin pas lagi baca buku tentang kebiasaan ya. Maksudnya diingetin gitu loh. Maksudnya ketika kita memulai sesuatu, kita jangan menjadikan itu sesuatu yang nggak enak, tapi kita mesti melihat itu sebagai sesuatu yang mengisi kita mesti enjoy dan gak usah langsung brok banyak. Bisa mulai bahkan even dengan satu ayat. Gak usah pasal satu ayat dan lu renungin itu gitu. Makanya penting juga komunitas supaya ingetin lu terus baca. Dan kadang-kadang mungkin renungan-renungan dari temen lu itu juga akan kasih pengingat juga buat lu sendiri gitu. Nah, last pertanyaan terakhir. Oke. Gue suka nih kalau ada last nih. Terakhir. Ini message-nya semua orang tuh pasti pengen jadi orang yang lebih baik. Semua orang tuh pasti mengalami perubahan hidup. Semua orang pasti pengen jadi better setiap hari ya. Cuman ya masalahnya gak semudah itu gitu loh. Maksudnya boleh gak kasih message buat teman-teman yang di rumah, gimana supaya mereka bisa benar-benar mengalami perubahan hidup itu sendiri? Dulu kalau ngomong kayak gitu gue jadi teringat soal ayat di Roma sih, gue buka dulu ya. Ayatnya Alkitabnya dibuka akhirnya sama dia. Iya, gue jadi mana ya? Sabar dong. Gak apa-apa, ditunggu tenang. Ini. Roma berapa, Rik? Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Iya, dia bilang, kalau bahasa Indonesianya gue gak ada ya. Gak apa-apa, bahasa Inggris aja. Nih. Beloved friend, what should be our proper response to God's marvelous mercy? Teman-teman yang kukasihi, apakah sebuah respon apa yang harus kita berikan kepada mersinya Tuhan, kepada pengampunannya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan dia, ini gue langsung translate aja kali ya, biar cepet. Dan dia pengen mengajak kita untuk, ini the passion by the way, dia mengajak kita untuk surrender, menyerahkan dirimu kepada Tuhan, dan menjadi korban yang hidup untuk Tuhan. Jadi lu menjadi korban nih, korban itu biasa mati, ini korban yang hidup, terbakar api, dan hidup di dalam holiness, dan experiencing all the delights in his heart, mengalami apa yang ada di hatinya dia. Dan ini adalah merupakan ekspresi dari worship kita. Sebenarnya esensi worship itu apa? Menjadi living sacrifice. Living sacrifice. Iya kan? Korban yang hidup. Ya. Dan the passion ini gue suka banget yang keduanya. Dia bilang gini, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Jangan ikutin apa kata orang atau jangan ikutin culture yang emang jelek gitu di sekitar lu. Tetapi diubahkanlah by the Holy Spirit, diubahkanlah by the Holy Spirit through the total reformation of how you think. Diubahkan mindset cara pikir kita pertama yang diubahkan oleh Roh Kudus. By the Holy Spirit. Jadi yang membantu kita sebenarnya apa? Holy Spirit. This will empower you to discern God's will. Ini yang akan membantu kamu untuk memisahkan apa kehendak Tuhan, apa yang bukan. Dan as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eye. Perfect in His eye. Memang manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita hidup by the Holy Spirit and having a transformed life, itu perfect di mata Dia. Wow, keren. Keren kan? So tips yang gua bisa kasih adalah just ask Holy Spirit. minta Tuhan Roh Kudus untuk ubahkan kita. Karena kita sendiri nggak bakal mampu. Gua yakin kita sendiri. Sekali lagi bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tetapi dengan kasih karunia. Betul. Makanya itu kenapa Tuhan Yesus harus mati. Kenapa? Karena Dia mau kasih kita Holy Spirit. Untuk membantu kita, mengubahkan kita menjadi sumber kekuatan kita. So not by us.
Makanya gue suka banget kata-kata di situ kan lu bilang surrender. Ya. Ya udah berserah gitu. Berserah. Maksudnya berserah, open your heart. Kalau kita keraskan hati kita nggak bisa terima Betul. kasihnya gitu loh. Betul. Dan dia akan melakukannya dan dia akan mengirim bahkan orang-orang untuk support kita untuk mendekat. Salah satunya adalah teman lu, Iya, koko betul. lu, Betul. atau mungkin orang bahkan even dari lagu di radio gitu. Iya, Karena betul. Tuhan yang terus Betul, ngejam kita. betul, makanya gitu. keren banget kalau misalnya dari tadi lu denger gua cerita, that's not my effort at all. Itu semua actionnya Tuhan All about di dalam His hidup gua. love in your life. Iya. Mhm. So kalau misalnya lu tanya gua mau kasih tips apa ya, doa minta sama Tuhan Iya, iya. to give you strength. Sampai akhirnya kecanduan kasih Tuhan, sampai akhirnya menyerahkan hidup lu, Iya. living sacrifice. Iya, living Akhirnya jadi sacrifice. sekarang benar-benar kalau mungkin nggak apa yang teman-teman di rumah nggak tahu, Erik juga lagi mau ini ya full time mau support gereja di Iya, Jepang. iya. Jadi kayak wow gitu loh. Maksudnya seorang Erik, seorang yang mungkin dulunya benar-benar kecewa sama Tuhan, Iya. menolak Tuhan. Ya, Sengaja melakukan hal yang menentang Tuhan Iya. dan bilang ke Tuhan, Tuhan gue bukan robot lu. Iya. Sampai akhirnya ketika dia terima kasih Tuhan, dia baru kenal kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu yang terbaik buat seorang Iya. Erik. Dan akhirnya dia Tuhan kalau bisa gue kasih free will gue. iya, kalau bisa gue jadi robot lu aja gitu. Iya, untuk karena ya sebenarnya Tuhan memang gak bikin kita jadi robot. Tuhan Iya. kasih kita free will, tapi yang dia mau untuk kita adalah sesuatu untuk kebaikan Iya, kita gitu. iya. Jadi kita mesti punya rasa trust, Iya. rasa percaya sama Tuhan. Kadang-kadang gini, Rik, kadang-kadang anak muda itu kita suka berpikir gini, kalau gue ikut Tuhan, gue udah gak boleh asik-asikan nih, gue udah gak boleh kayak gini-gini. Oh, iya. Kayak kita tuh diikat seakan-akan tuh kita nggak boleh melakukan hal yang kita senang. Padahal kebalikannya, Iya. ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih kita freedom, Iya. Tuhan kasih kita kebebasan, di mana sebenarnya hal yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati kita, dan menjadi best version of us. Ya kan? That's right. Terus Ganteng kayak- banget. Iya, makanya kayak berasa, ayo teman-teman gitu loh, jangan berpikir lagi, aduh kalau dekat sama Tuhan tuh nggak boleh ini, nggak boleh ini, kita Iya. dilarang. Malah justru ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan tuh mengasih kita kebebasan. Malah Betul. lu ketika lu narkoba, lu terikat kan? Iya. Dan terikat badan lu pasti ada side effect. Ini dia. Banyak orang salah arti juga freedom. Iya. Freedom banyak orang kayak merasa tuh freedom itu kamu bebas melakukan apapun. Iya. Well, which is true. Tetapi juga freedom itu yang dimaksud apa? Free from the sins. Free from sins. Oh, good. Freedom itu free from anything in this world except God gitu loh. Cuman Tuhan gitu. Makanya kita free dari yang lain. So free from sin. Tadinya gue terikat sama narkoba, sekarang udah free. Bukan berarti sekarang gue udah bebas itu, bukan berarti sekarang gue udah ikut Tuhan, akhirnya artinya gue bebas untuk gue narkoba lagi. No, itu artinya lu masih terikat, Iya. belum free. But this is freedom. Freedom itu di dalam Tuhan. That's God. And yeah, you can express yourself in any way you want, you know. Yeah. Karena lu udah gak butuh lagi yang Karena gitu. lu udah gak terikat sama dunia, Iya. tapi lu kasih ke Tuhan dan Iya. pencipta lu yang tahu Iya. yang terbaik buat lu. Iya, Oke, betul. nggak lama-lama lagi minta Erik buat berdoa buat setiap dari kita anak-anak muda. Mungkin karena kita lagi ngomong tentang keterikatan ya, maksudnya berdoa biar setiap orang-orang yang mungkin mengalami keterikatan, entah itu pornografi, entah itu drakor, entah itu drugs, entah itu uang, apapun itu belenggu, biar maksudnya mereka bisa mengalami kasih Tuhan seperti lu mengalaminya. Silakan. Oke. Ayo, kalau gitu gue minta buat kita semua di dalam poster berdoa, buat yang nonton juga, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kalau misalnya Engkau memberikan kesempatan buat hambamu buat nge-share sesuatu yang dari masa lalu dan sekarang udah lepas, dan hanya Engkau Tuhan yang mampu membebaskan kami semua dari segala apapun, segala belenggu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, aku mau berdoa Tuhan buat yang nonton dan yang ada di sini juga, buat Engkau supaya Engkau mengekspresikan kasih-Mu Tuhan. Amin. Yes. Ekspresikan kasih-Mu lebih dalam Tuhan. Amin. Yes. Kepada orang-orang, bahkan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal kasih-Mu Yes. Tuhan. Berikan extra favor Yes. Tuhan. Amin. Your special love
Amin. buat mereka Tuhan. Ekspresikan dirimu lebih Yes. lagi sampai mereka gak bisa can help but to love you Wow. back Lord. Yes, amin. Love them until they love you back Lord. Yes. Dan juga Tuhan Roh Kudus, aku berdoa Tuhan supaya Engkau menjamah masing-masing pribadi dari setiap orang yang menonton, supaya Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, peace that is all beyond understanding, Amin. the unspoken joy buat orang-orang yang membutuhkan, because the joy of the Lord is our strength. Yes. So I pray for Yes, more joy Yes, and amin. joy and joy Lord. Yes, amin. Juga aku Sukacita mau yang berdoa Tuhan supaya Engkau Tuhan buat yang lagi remuk hatinya Tuhan, mungkin kepahitan sama orang-orang Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan supaya Engkau bebaskan dari Amin, belenggu yes. itu Tuhan. Ekspresikan kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord. Yang pahit Jamah. itu akan Amin. menjadi manis Tuhan. Amin, Ubahkan yes. menjadi manis Tuhan. Yes. Dan kemanisan-kemanisan itu akan dicoba dimakan sama orang lain Tuhan. Amin. Dan melalui Dirasakan. kemanisan Yes. itu Engkau akan menjadi berkat buat Amin. orang-orang. Thank you Jesus. Dan you will become the impact of Yes. of your family, of your Yes, friends, of amin. your city, Yes, of terima your kasih, nations. Tuhan. Yes, amin. Dan dimulainya dari mana? Yaitu dari kemanisan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Duduk manis bersama-sama dengan Tuhan. So ya Lord, aku juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang mungkin terikat dengan narkoba, dengan drakor, dengan apapun itu Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau lepaskan Tuhan dari keterikatan tersebut Tuhan. Engkau luluhkan hati mereka Tuhan. Engkau luluhkan hati mereka supaya mereka dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Yang lebih lagi Tuhan. Amin. Sampai mereka merasa the fullness of God. The fullness of God's love. Sampai mereka merasa mereka tidak membutuhkan yang lain selain kasih-Nya Yes, Tuhan. amin. So ya Lord, semua ini aku serahkan Tuhan ke tangan-Mu Tuhan. Dan sekali lagi aku mau berdoa supaya Engkau mengekspresikan kasih-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Amin. So ya, terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Yes. di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Wow, thank you. Sangat memberkati banget sharingnya. Ya. Last but not least, tiba-tiba keingat satu kalimat ini, the God who stay gitu. Jadi kayak diingatkan gitu, maksudnya seperti kisah lu dari awal yang lu ketemu Tuhan, lu kecewa sama Tuhan, terus akhirnya lu ketemu lagi, Tuhan adalah Tuhan yang selalu stay, Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah menyerah kepada kehidupan lu, dan gue percaya gitu loh, maksudnya Tuhan juga yang gak akan pernah menyerah kepada kehidupan setiap dari kita yang di rumah. Jadi yuk, mari sama-sama kita mendekat sama Tuhan, percaya ketika kita membuka hati, pasti akan terjadi banyak perubahan hidup. Thank you Rick, yuk bye-bye semuanya. Janji